fakta seputar Riau Kepri hari ini. Warga di Batam berebut memungut bawang bombay yang dibuang di semak-semak. Usai dipungut, bawang dijual tanpa melalui proses karantina. Seorang pria di Pekanbaru diduga akan mencuri, ditangkap warga dan dianiaya hingga tewas. Peragaan busana Nusantara di Hari Sumpah Pemuda di Pekanbaru berlangsung meriah. Selain busana Nusantara, para siswa juga menampilkan aneka busana pahlawan nasional. Seorang pria diduga pencuri dianiaya sejumlah orang hingga tewas di Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Korban penganiayaan berinisial SW berusia 19 tahun dipukuli di pos Kamling hingga tak berdaya. Polisi yang menerima laporan kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal di rumah sakit. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Ayah korban minta polisi mengungkap kasus tersebut karena selain dianiaya hingga tewas, barang-barang milik anaknya juga hilang. Saya melihat anak saya. Tapi seperti yang dituduhkan itu tidak benar, Pak? Saya yakin seyakin-yakinnya. Mungkin kalau nggak ada berita informasi bahwa anak saya bakal dikeroyok, mungkin saya percaya. Ini rumah kosong, babynya tak ada, apapun tak ada. Yang ada cuma anak saya mati aja. Yang milik yang tidak ditemukan, yang dipulangkan cuman pakaian yang dipakainya, tapi handphone hilang, tasnya hilang, sepatunya pun tak ada. Jadi saya yakin ini orang memang menghilangkan barang bukti, karena di handphone itu mungkin diketahui siapa yang bawa dia, siapa yang anu dia. Saya yakin itu. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kapolsek Bukit Raya mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. Juga ini masuk ke dalam pekarangan rumah, kemudian ditangkap oleh warga, kemudian ya memang dilakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan dibawa ke pos Kamling. Setelah itu petugas kami datang, kami amankan, kemudian kami bawa ke rumah sakit ya untuk penanganan medis. Namun di rumah sakit dokter menyatakan sudah meninggal dunia. Namun saat ini untuk perkara ini sedang kami usut proses ya. Kami juga sudah minta visum ke Rumah Sakit Bayangkara dan akan segera dilanjuti. Dan kami juga sudah memeriksa 6 saksi terhadap perkara tersebut. Dari penyelidikan sementara, diduga korban tertangkap tangan saat akan melakukan pencurian hingga dihakimi massa. Ahmad Dison dan Aulia Ranituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Tim gabungan dari petugas lapas bersama polisi menggelar razia barang terlarang di lapas kelas 3 Dabu Singkep, Kepulauan Riau. Petugas menggeledah semua blok hunian narapidana untuk mencari barang terlarang. Selain menggeledah setiap sudut ruangan, petugas juga melakukan penggeledahan badan. Satu persatu narapidana diperiksa untuk memastikan tidak menyimpan barang terlarang seperti senjata tajam, telepon genggam, hingga narkoba. Penggeledahan lapas yang berlangsung sekitar 2 jam, petugas tidak menemukan benda yang terlarang di dalam lapas tersebut. Razia dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kepala Lapas Dabu Singkep mengatakan, razia dilakukan guna memastikan bahwa lapas bersih dari barang-barang terlarang. Kami bersama Polsek Dabu Singkep telah melaksanakan kegiatan razia untuk mencegah
masuknya barang-barang terlarang di dalam lapas. Razia dilaksanakan dalam keadaan aman dan kondusif. Tidak ada ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone maupun sajam. Razia merupakan kegiatan rutin yang digelar petugas lapas sebagai pengawasan dan menghindari tindak kejahatan di dalam lingkungan lapas. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Penyaluran air bersih dengan bantuan sumur bor dinikmati 30 keluarga di Kelurahan Muara Fajar, Rumbai Barat, Pekanbaru Riau. Sumur bor merupakan bantuan BUMN Pertamina Hulu Rokan dengan nama Program Air Bersih untuk Kehidupan Mandiri. Warga yang bermukim di kawasan dataran tinggi itu sangat terbantu untuk kebutuhan air bersih setiap hari. Kedalaman sumur bahkan mencapai 100 meter lebih sehingga warga kesulitan untuk membuat sumur bor sendiri. Bahkan sebelumnya warga harus membeli air bersih dengan harga 50 hingga 60 ribu per satu tangki isi 1000 liter. Sementara sebagian warga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mendapatkan air bersih. Kini sumur bor sedalam 214 meter bisa dinikmati masyarakat dan dialirkan ke rumah-rumah warga. Dengan bantuan sumur bor itu, kini warga bisa mendapatkan air bersih dengan mudah untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum ada ini, kebanyakan warga kesusahan air. Ada yang beli kadang kan, ada yang pergi ke kebun Cina dari bawah sana. Itulah kadang tapi semenjak ada air di sini ini, masyarakat sini apalah kan. Terbantulah dengan adanya ini kan. Berapa jarak biasanya Bu kita ngambil air ke sana tuh Bu? Kadang sumur lama 100 meteran lebih lah kadang. Banyak sekali lah ya. Bisa untuk mandi, mencuci, masak semuanya. Iya. Kalau sebelum ada ini kita mandinya ke bawah, jauh lah dari rumah. Gitu. Nanti pulangnya udah mendaki sampai rumah keringetan lagi. Oh, berarti kita pakai Sekarang waktu sebelum ada ini ya kita pakai dap juga. Kalau nggak pakai gitu kayaknya udah capek kali lah kan dari bawah. Iya. Sampai ke rumah. Udah bawa apalagi cucian, bawa air lagi ya. Manajemen PT PHR mengatakan program air bersih untuk kehidupan mandiri merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Kita semua butuh air bersih ya untuk setiap aktivitas kehidupan. PHR menganggap program air bersih kehidupan mandiri ini sangat penting. Namun kami juga membutuhkan kontribusi dari masyarakat, komitmen masyarakat atas untuk menjaga aset yang telah kami berikan. Jadi sesuai dengan visi misi PHR, bisa membuat atau memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Itu sebabnya tim CID atau CSR PHR membuat satu program air bersih untuk kehidupan. Di samping itu juga ini sesuai dengan outcome news, nature, ekonomi, well-being, dan society, di mana untuk nature kami juga di samping memberikan bantuan air bersih, kami juga ada bantuan penanaman pohon. Warga dengan leluasa kini dapat menggunakan air bersih untuk memasak, mandi, dan mencuci. Program air bersih untuk kehidupan mandiri dinikmati oleh puluhan keluarga di Kelurahan Muara Fajar. Ahmad Iswan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau.